Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Kali ini kita mengambil tema apa yang dimaksudkan dengan ahdullah dalam Al-Quran. Alhamdulillah di studio sudah hadir di sini Ustadz Husain Atas, Ustadz Hamzah, juga di sini ada Ustadz Junaidi. Alhamdulillah ikut menyemangati kita. Assalamualaikum Ustadz Husain, Ustadz Hamzah. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita akan mengambil tema apa yang dimaksudkan dengan ahdullah dalam Al-Quran. Pada satu sen dan satu fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا man atallaha biqalbin salim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hamzah yang menemani kita dalam dialog pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini dialog dan renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema apa yang dimaksudkan dengan ahdullah sebagaimana yang disebutkan dan diterangkan dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab kata al-ahdu berarti perjanjian. Kita semua sering mendengar perjanjian lama atau kitab perjanjian lama. Kita mendengar juga kitab perjanjian baru. Dalam bahasa Arab, al-ahdul qadim dengan al-ahdul jadid. Al-ahdul qadim adalah perjanjian lama. Al-ahdul jadid adalah perjanjian baru yang kedua-duanya menunjuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala
yang Allah turunkan kepada dua nabi dan rasulnya, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari setiap nabi. Allah mengambil janji dari setiap nabi, termasuk dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengambil perjanjian yang sama dari umat manusia yang disampaikan oleh nabi dan rasul mereka. Pada surah Al-Ahzab ayat 8 Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil dari setiap nabi mitsaqahum, janji mereka. Mitsaq dan al-ahdu merupakan dua kata yang menunjukkan makna yang berdekatan. Jadi ketika kami mengambil janji, sumpah dari para nabi. Wa minka, demikian pula dari engkau wahai Rasulullah. Wa min Nuhin, begitu pula dari Nuh. Wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, demikian pula dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka janji yang amat berat. Mereka semua telah diambil janji mereka, sumpah mereka untuk menyampaikan risalah dan amanat Allah sebagaimana adanya. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Allah akan bertanya tentang orang-orang yang jujur, yang menyampaikan amanat, tentang kejujuran mereka. Wa'adda lil kafirina adzaban alima, dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka yang ingkar azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dan sumpah dari para nabi. Begitu pula dari umat mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam beberapa surah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dan janji dari Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami mengambil sumpah wa idh akhadna mitsaqakum, mengambil sumpah dari kalian wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat bukit Tur di atas kepala kalian sebagai saksi yang bersaksi atas sumpah kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kemampuan kalian. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya. Pelajari, camkan dan ingat agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain dalam suratul A'raf Allah berfirman, wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika kami mengangkat bukit Tur Saina di atas kepala kalian, di atas kepala mereka yang berjanji. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka dengan penuh rasa takut beranggapan atau menduga bahwa bukit tersebut akan jatuh di atas kepala mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam suasana tersebut berkata pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kalian kepada kalian dengan semaksimal kemampuan kalian.
wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini keterangan Allah Subhanahu wa taala ya, yang langsung diterangkan oleh Allah untuk mengingatkan kita semua akan perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Bani Israel. Begitu juga dalam suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita pada ayat 12, "Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Sesungguhnya Allah telah mengambil janji dan sumpah dari Bani Israel, dan kami telah mengutus 12 pemimpin di antara mereka, atau mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berkata, sesungguhnya aku akan selalu menyertai kalian bersama kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Apabila kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian mendukung mereka, dan kalian memberikan pinjaman yang baik teruntuk Allah. Maksudnya mengeluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini sama dengan orang memberikan pinjaman kepada Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda yang Allah janjikan. La ukaffiranna ankum sayyiatikum. Aku berjanji untuk menghapuskan kesalahan dan dosa kalian. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan memasukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang ingkar di antara kalian setelah itu, berarti dia telah tersesat dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini janji yang Allah ambil dari Bani Israel. Di samping mengambil janji dari mereka untuk mengamalkan isi Alkitab, Allah sebutkan juga tambahan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian mereka juga mendukung perjuangan mereka, dan mereka siap untuk memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Maksudnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk membantu sesama saudara mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya kepada mereka untuk menghapuskan dosa mereka, memasukkan mereka ke dalam taman syurganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi mereka yang ingkar dan berpaling, yang menyalahi janji mereka, adalah orang-orang yang tersesat. Lalu pada ayat berikutnya, Allah menjelaskan akibat dari pelanggaran mereka, yang melanggar janji mereka dan sumpah mereka. Fabima naqbihim mitsaqahum la'annahum. Karena mereka melanggar mitsaq mereka, janji mereka, kami kutuk atau kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Wa nasu hazzam mimma dzukiru yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka menyelewengkan firman-firman Allah dari tempatnya, menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, mereka melupakan sebahagian yang telah diingatkan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, dan engkau akan terus menjumpai, akan terus menyaksikan dan melihat benih-benih pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit dari mereka. Jadi engkau akan terus menjumpai sikap, perbuatan, khianat yang akan mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, abaikan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini janji yang Allah ambil dari Bani Israel, baik dari umat Musa, begitu pula dari umat Isa alaihi salatu wassalam. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum.
Dari orang-orang yang berkata bahwa kami umat Nasrani, kami juga mengambil sumpah mereka. Fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka sebagai hukuman, kami lekatkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan mereka tentang apa yang dahulu mereka perbuat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para ahli kitab, termasuk di antaranya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai para ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan bagi kalian kebanyakan yang kalian sembunyikan dari isi Alkitab. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, tidak menyebutkan kebanyakan kesalahan yang kalian lakukan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur dan kitab yang memberikan penerangan, menunjuk kepada Al-Qur'an yang merupakan kelanjutan dari kitab Injil dan Taurat. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi siapa yang mau mengikuti keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih, dan Allah akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan seizin dari Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan menunjukkan mereka, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dari ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita telah mengambil janji dari setiap nabi. Begitu pula dari umat mereka. Begitu pula dari Bani Israel, baik pengikut Musa, nabi-nabi yang datang setelahnya, begitu pula pengikut Isa alaihimus salatu wassalam. Kemudian dalam suratul Baqarah, setelah Allah menceritakan kisah Adam, Hawa, kakek dan nenek kita yang diturunkan ke bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Setelah itu Allah berbicara pada Bani Israel. Juga merupakan peringatan bagi kita semua. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabu. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku telah limpahkan atas kalian. Wa aufu bi'ahdi, tepatilah perjanjian antara aku dan kalian. Yang dimaksudkan di sini adalah menjalankan isi Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka, di mana Allah telah mengambil janji dan sumpah mereka, bahkan di bawah kesaksian gunung Tur Saina di atas kepala mereka. Ufi bi ahdikum, kalau kalian menepati perjanjianku dengan kalian, itu mengikuti Alkitab, aku juga akan menepati janjiku untuk kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah hanya kepadaku engkau takut. Artinya mereka lebih menghormati Allah Subhanahu wa taala, menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas selainnya. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan kepada kalian, yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Jadi memerintahkan mereka untuk mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya serupa dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabi mereka. Kemudian janganlah kalian justru menjadi orang yang pertama mengingkarinya.
Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dunia dan seluruh isinya merupakan harga yang murah kalau kita jadikan sebagai imbalan dari apa? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian menjual ayatku dengan harga yang murah, maksudnya dengan keuntungan dunia. Dan hendaklah hanya kepadaku kalian bertakwa. Setelah itu Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukkan di antara yang hak dan batil. Kalian sembunyikan yang hak padahal kalian tahu. Ini ayat-ayat walaupun ditujukan kepada para ahli kitab tapi juga berlaku sama untuk kita semua. Dari sini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjanjian antara Allah dan manusia, atau dengan nama lain menggunakan kata mitsaq, sebetulnya mengingatkan kita akan kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kitab perjanjian antara Allah dan hamba-hambanya. Bila hamba-hambanya memenuhi perjanjian tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya dengan melimpahkan rahmatnya, keberkahannya bagi mereka dalam kehidupan dunia, menempatkan mereka pada posisi atas sebagai umat yang termulia dan terbaik, dan di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada suratun Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aufu bi ahdillah. Tepatilah perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang telah disepakati antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perjanjian yang kalian telah sepakati antara kalian dengan Allah, janji-janji yang kalian ucapkan di bawah kesaksian Allah Subhanahu wa taala juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepatilah perjanjian kalian bersama Allah apabila kalian berjanji. Ini bukan hanya sebatas kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang berisikan perjanjian antara Allah dengan kita, juga seluruh bentuk perjanjian yang kita ucapkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang benar wajib untuk kita penuhi. Termasuk juga akad kesepakatan yang kita buat antara kita dengan manusia. Selagi akad tersebut merupakan akad yang kembali kepada hal yang benar, yang tidak bertentangan dengan keridhaan Allah dan bukan berkaitan dengan apa yang diharamkan Allah, apa yang kita janjikan dengan nama Allah, maka wajib untuk kita penuhi perjanjian tersebut. Ini merupakan bahagian dari menepati perjanjian kita bersama Allah dengan mengikuti kitabnya. Karena Allah berfirman dalam suratul Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji yang telah kalian janjikan, sesungguhnya perjanjian apa-apa yang telah kalian buat kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepatilah perjanjian dengan Allah yang telah kalian janjikan. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian tegaskan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas janji kalian dan sumpah kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Demikianlah sebahagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara di seputar ahdullah, perjanjian antara Allah dan hambanya, dan apa-apa yang dijanjikan hamba-hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perjanjian yang mereka buat
di antara sesama mereka, yang kembali kepada urusan yang benar, yang tidak menyimpang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka janjikan kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman yang beruntung adalah mereka-mereka yang menepati janji mereka. Nah, kita akan serahkan uraian dan kelanjutan dari pembicaraan kita kepada Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita dengar tadi uraian dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang pentingnya memenuhi janji, baik itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun janji kita sesama manusia. Uniknya di dalam surah Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan tentang memenuhi janji ini dengan orang-orang ulul albab. Ulul albab itu dari kata lub, arti inti dari diri kita, yang ini berkaitan dengan hati nurani kita. Sering diterjemahkan Al-Quran disebut ulul albab, orang-orang yang berakal. Ya, sebenarnya kurang pas ya. Ini yang sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki nurani. Ya, akal, kalau disebut berakal yang diterangi atau dibantu oleh nuraninya. Ulul albab lebih khusus lagi kita artikan sebagai orang-orang yang memiliki nurani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau ya Rasulullah dari Tuhanmu itu adalah merupakan al-haq, kebenaran. Kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang buta, yang enggak tahu ya, dan tidak mau memahami bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau itu adalah merupakan kebenaran. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang yang mau mengambil pelajaran adalah mereka-mereka yang memiliki nurani. Siapa mereka? Ya Allah terangkan, sebutkan siapa itu ulul albab. Ini dihubungkan bagaimana kalau orang punya nurani, nggak mungkin dia itu berbuat semena-mena. Nggak mungkin dia itu melanggar perjanjian. Di sini Allah sebutkan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang ulul albab itu adalah mereka-mereka yang memenuhi janjinya kepada Allah. Wa la yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan perjanjian. Ini langsung Allah sifati siapa mereka ulul albab. Kemudian sifat-sifat berikutnya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka-mereka yang senantiasa menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Artinya mereka senantiasa menghubungkan silaturahim di antara mereka, menjaga kerukunan dan kekerabatan di antara mereka. Wa yakhshawna rabbahum, mereka senantiasa takut kepada Tuhan mereka, artinya takut akan kemurkaan Allah, takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmatnya kepadanya, takut kalau Allah mengadabnya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka pun takut akan hisab yang buruk. Ini orang-orang mereka yang senantiasa memiliki nurani dan senantiasa berpegang teguh dengan perjanjian kepada Allah. Terus disebutkan lagi ciri berikutnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhillah, dan mereka-mereka yang sabar karena mengharapkan keridhaan Allah. Mereka sabar
bukan karena ditekan, karena apa, tapi benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtiqa wajhi rabbihim wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka senantiasa menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menghapuskan perbuatan buruk mereka dengan perbuatan baik. Artinya kalau mereka bersalah, mereka tutupi dengan perbuatan baik. Artinya mereka ganti perbuatan itu ya, dengan perbuatan yang baik. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Apa balasan mereka? Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga-surga Adan yang mereka akan masuk ke dalamnya. Bukan mereka saja, wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Demikian pula mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dari orang-orang tua mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Ini adalah merupakan anugerah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat pun masuk kepada mereka dari setiap pintu mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian disebabkan kesabaran kalian, disebabkan kalian telah bersabar. Fa ni'ma uqbaddar, maka itu sebaik-baiknya balasan. Walladzina yanquduna ahdallah. Nah, sebaliknya orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu sudah diperkuat perjanjian dengan Allah sejak kita masih di dalam rahim, ya, di dalam alam arwah, berjanji bahwasanya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat lagi dengan diutusnya para rasul, ya, dengan setelah kita dilahirkan mendapatkan bimbingan dari kitab suci, ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dan di samping melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa balasan mereka? Apa sanksi buat mereka? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Bagi mereka adalah laknat dari Allah. Arti dijauhkan dari rahmat Allah. Ini sengsara sekali, dan bagi mereka adalah balasan yang buruk. Ini begitu hebatnya, artinya orang-orang yang balasan bagi mereka yang memegang janji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lebih khusus lagi disifati mereka lah orang-orang yang memiliki hati nurani. Ya, karena ini di dalam Islam penting sekali memenuhi janji, kan. Seperti bahkan salah satu di antara tanda orang munafik itu kalau dia berjanji dia ingkar janji. Nah, ini hal ini perlu ditekankan, bagaimana ciri dari seorang mukmin sejati adalah begitu kuat komitmennya, begitu hebat di dalam dia memenuhi janjinya. Baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wallahu a'lam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan sedikit ya. Tadi apa yang dibacakan Ustaz Hamzah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd menerangkan kepada kita ciri mereka-mereka yang termasuk dalam golongan ulul albab. Kata ulul albab dalam bahasa Arab, albab jamak dari lub. Lub sebagaimana kita tahu sama dengan al-qalb. Sama dengan al-qalb. Beda orang yang imannya hanya sebatas lisan dengan orang yang imannya meresap sampai ke dalam sanubari yang dalam.
Nah, mereka-mereka yang memiliki kedalaman dalam ma'rifat mereka, keimanan mereka kepada Allah, dengan sendirinya akan membentuk kepribadian, sikap yang berbeda dengan mereka-mereka yang imannya hanya sebatas lisan. Nah, ulul albab ini mereka-mereka yang betul-betul meresapi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, mematuhi bimbingan petunjuknya karena mereka yakin yang datang dari sisi Allah merupakan yang terbaik. Dan Allah sebutkan di antara sifat mereka adalah orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Nah, mengingat kita semua manusia seluruhnya merupakan hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan rahmat-rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Allah muliakan kita umat manusia dari kebanyakan makhluknya, menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya. Kehadiran keberadaan kita di bumi bukan sia-sia, tapi merupakan kehadiran yang berstatus sebagai khalifah. Maka apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita perbuat, kesepakatan-kesepakatan janji yang telah kita sepakati dengan sendirinya semua terhubung dengan Allah. Oleh karena itu janji kita kepada sesama kita itu merupakan janji kita kepada Allah. Janji yang kita buat baik dalam kesepakatan jual beli, baik janji yang kita ucapkan pada pasangan kita, begitu pula janji-janji yang kita ucapkan walaupun jauh dari mata manusia, tidak ada yang menyaksikan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Seorang pemimpin yang berjanji kepada rakyatnya sewaktu mencalonkan dirinya, semua janjinya akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula janji yang diucapkan wakil-wakil rakyat di saat mereka terpilih. Begitu pula di saat mereka disumpah masing-masing sesuai dengan apa? Dengan keyakinannya kita umat Islam. Kitab Allah diletakkan di kepala kita, kemudian kita bersumpah, semua kelak akan diminta pertanggungjawaban. Walaupun di dunia mereka lolos dari pertanggungjawaban, di hari akhirat nanti mereka kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah ucapkan. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Maka Allah ingatkan, tepatilah janji kalian kepada Allah di saat kalian berjanji. Artinya, seluruh sikap, perbuatan, ucapan, kesepakatan yang telah kita buat dalam kehidupan dunia, ini semua berhubungan dengan Allah. Karena apa? Karena kita sedang menjalani ujian. Bukan hanya sekedar dengan sholat, puasa, dan haji, tapi semua perilaku kita tercatat dalam kitab Allah, dan kelak kita akan menerima balasan atas apa yang kita perbuat. Kalau kita membuat kesepakatan di antara sesama manusia, baik itu jual beli atau janji, kemudian tidak kita tepati, walaupun dia tidak mampu menuntut, kelak Allah yang akan menjadi jaksa penuntut mewakili mereka-mereka yang tidak kita tepati janji. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita sembarangan berbuat janji, karena apa yang kita ucapkan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat yang sifatnya umum, wa'aufu bi ahdillah, tepatilah janji kalian kepada Allah. Walaupun sebetulnya janji kita bukan langsung kepada Allah, tapi janji yang kita ucapkan terhadap sesama kita. Oleh karena itu nazar kita pun kelak akan ditanya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Infak yang kalian keluarkan, nazar yang kalian nadarkan, semua diketahui Allah, dan orang yang zalim yang tidak menepati janji ini kelak mereka tidak akan menjumpai penolong bagi mereka. Oleh karena itu hendaknya orang yang beriman, orang yang mengaku sebagai seorang muslim, dia betul-betul berhati-hati dalam berjanji. Kemudian di saat dia berjanji, hendaklah dia tepati janjinya dengan semaksimal kemampuan. Ini kembali juga kepada sifat amanat. Orang yang menepati janji adalah orang yang betul-betul menjaga amanat. Oleh karena itu dalam suratul Mu'minun, kalau tidak salah ayat 8 atau 7, Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Allah menjelaskan tentang orang yang beriman,
yang sukses lulus ujian dalam kehidupan dunia. Nah, ciri-ciri mereka salah satunya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, itu mereka-mereka yang menjaga amanat dan janji yang mereka ucapkan. Mereka berusaha menunaikan amanat dan menepati janji. Begitu juga dalam surah Al-Ma'arij ayat 32 kalau tidak salah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menepati, menjalankan amanat dan menepati janji mereka. Dalam suratul Ma'arij, Allah terangkan tentang orang-orang yang beriman yang terbebas dari gangguan dan penyakit jiwa yang bernama halak. Nah, mereka-mereka yang menepati janji ini, di samping kriteria yang lain yang Allah sebutkan, adalah orang-orang yang terbebas dari gangguan penyakit semacam ini. Orang-orang yang betul-betul jiwa mereka besar, penuh dengan ketulusan. Oleh karena itu menepati janji bukan hal yang sepele. Tapi ini kembali kepada ciri orang yang beriman. Dan janjinya ini bukan hanya janji kepada orang muslim ya. Tapi kepada orang kafir pun, kalau kita akad perjanjian itu harus dipenuhi. Seperti yang Rasulullah lakukan, perjanjian di Madinah dengan orang-orang Yahudi Madinah, ataupun perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrik. Itu Rasulullah tepati. Padahal di isi perjanjian itu seolah-olah ada berat sebelah itu. Tapi karena memang sudah janji, komitmen Rasulullah tepati. Yang melanggar mereka sendiri, Pak. Setelah mereka melanggar baru Rasulullah menghukum mereka. Fathu Mekah juga kita lihat. Ketika orang-orang musyrik melanggar perjanjian mereka, atau melanggar satu butir perjanjian, di mana orang-orang non-muslim yang ingin bergabung dengan Rasulullah, mengadakan perjanjian bersama kaum muslimin, tidak dihalangi. Begitu juga yang ingin bergabung dengan kaum Quraisy. Tapi ternyata kaum Quraisy mengganggu sekutu-sekutu Nabi kita dari orang musyrik. Akibat pelanggaran mereka, Rasulullah mengumumkan perang. Jadi kita lihat bagaimana umat Islam ini tidak mungkin menjadi seorang muslim, mukmin yang sejati, kecuali kalau menepati janji mereka. Nah, mari bersama-sama kita sebagai orang yang beriman berupaya untuk memenuhi kriteria orang yang beriman. Salah satunya menjaga amanat, menepati janji. Dan Allah menyebutkan mereka yang tidak menepati janji mereka sebagai orang-orang yang fasik. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah tidak sembarang orang, itu orang-orang yang fasik yang bagaimana? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu mereka yang melanggar perjanjian mereka bersama Allah setelah mereka apa? Setelah mereka buat. Nah, janji kita dengan sesama kita, baik dia muslim maupun non-muslim, selagi merupakan hal yang benar, kita wajib penuhi. Karena kita sedang menjalani ujian atas perilaku, sikap, perbuatan yang kita perbuat. Kalau kita melanggar perjanjian kita, walaupun terhadap non-muslim, berarti kita melanggar janji kita kepada Allah. Jadi mereka-mereka yang melanggar perjanjian mereka setelah mereka buat, ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan hubungan-hubungan yang Allah perintahkan untuk dijaga, dipelihara dan dihubungkan. Di antaranya hubungan rahim, hubungan sesama kaum muslimin seharusnya tidak ada sekat. Tidak ada sekat antara umat Islam, baik itu sekat madhab, sekat golongan, ras, warna kulit, tidak boleh ada sama sekali. Kita merupakan umat yang satu. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala ulaika wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Melanggar perjanjian akan menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan kerusakan. Umat Islam kondisinya pada saat ini, sesama umat Islam seharusnya yang berharta bekerja sama dengan mereka yang tidak berharta, tidak punya kemampuan. Seharusnya kan, tapi mereka lebih suka mempercayakan uang mereka di bank-bank dalam bentuk deposito. Sewaktu ditanya, kenapa? Habis kalau kita kerjasama, kita dikhianatin, uang kita hilang. Jangankan nambah, kalau bisa balik apa adanya sudah beruntung. Ini karena orang tidak menepati janji. Karena tidak menjaga amal dan menepati janji, hilang kepercayaan di antara umat Islam. Ini kerusakan yang paling fatal bagi umat Islam di saat mereka tidak mempercayai sama saudara mereka. Oleh karena itu menepati janji bukan hal yang sepele, tapi akan membangun kepercayaan di antara umat, mendorong mereka untuk bekerja sama secara harmoni, penuh dengan kepercayaan, kecintaan. Oleh karena itu dengan melanggar janji akan menghilangkan kepercayaan, akan meruntuhkan bangunan umat dan kesatuan.
Maka para pemimpin di atas, wakil rakyat, begitu pula para ulama, begitu pula orang-orang tua. Jangan sembarangan berjanji, tapi di saat berjanji tepatilah janjinya. Karena janji kita terhadap sesama kita sama dengan kita berjanji kepada Allah. Dan yang lebih penting lagi kita pahami, bahwa kitab perjanjian yang berlaku untuk kita adalah kitab suci Al-Quran. Berlaku untuk kita saat ini, begitu pula pada para ahli kitab pengikut Isa maupun Musa. Setelah kedatangan Nabi kita, maka mereka harus beriman kepadanya, dan kita tidak boleh memilih beriman kepada sebahagian, menolak kepada sebahagian yang lain. Oleh karena itu kita beriman kepada Rasulullah SAW, beriman juga kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kami tidak membeda-bedakan dalam keimanan kami kepada mereka. Jadi betul-betul sebetulnya menepati janji ini merupakan bahagian dari makarimul akhlak yang amat penting, yang akan menciptakan keharmonian, kepercayaan, menyatukan kekuatan kita, dan akan membuat kita kokoh di hadapan musuh-musuh kita. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi dari guru-guru kita renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema apa yang dimaksud dengan ahdullah dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya kita jangan mudah berjanji, karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Junaidi, juga Ondi dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.